Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan profil suku Toraja untuk tugas mata kuliah Geografi Perdesaan Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Anggota dari kelompok kami adalah Lulu Muarifah, Nanda Ayuningtyas, Pratya Dani Raradita, dan Novita Indriastiti dan Aris Setiawan. Deskripsi suku Toraja. Suku Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan, Indonesia. Populasinya diperkirakan sekitar 1 juta jiwa, dengan sekitar 500.000 diantaranya masih tinggal di Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa. Mayoritas suku Toraja memeluk agama Kristen, sementara sebagian menganut Islam dan kepercayaan animisme yang dikenal sebagai Aluk Todolo, yang diakui oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari agama Hindu Dharma. Sejarah suku Toraja. Sejarah awal suku Toraja berasal dari wilayah sekitaran Teluk Tonkin yang terletak antara Vietnam Utara dan Cina Selatan. Awalnya, imigran tersebut tinggal di wilayah pantai Sulawesi, namun akhirnya pindah ke dataran tinggi. Pada akhir abad ke-19, Belanda mulai khawatir terhadap pesatnya penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, terutama di antara suku Makassar dan Bugis. Belanda melihat suku Toraja yang menganut animisme sebagai target yang potensial untuk dikristenkan. Pada tahun 1920, misi penyebaran agama Kristen mulai dijalankan dengan bantuan pemerintah kolonial Belanda. Selain menyebarkan agama, Belanda juga menghapuskan perbudakan dan menerapkan pajak daerah. Misionaris Belanda yang baru datang mendapat perlawanan yang kuat dari suku Toraja karena penghapusan jalur perdagangan budak yang menguntungkan Toraja. Beberapa orang Toraja telah dipindahkan ke dataran rendah secara paksa oleh Belanda agar lebih mudah diatur. Pajak ditetapkan pada tingkat yang tinggi dengan tujuan untuk menggerogoti kekayaan para elit masyarakat. Meskipun demikian, usaha-usaha Belanda tersebut tidak merusak budaya Toraja, dan hanya sedikit orang Toraja yang saat itu menjadi Kristen. Pada tahun 1950, hanya 10% orang Toraja yang berubah agama menjadi Kristen. Pada tahun 1965, sebuah dekret presiden mengharuskan seluruh penduduk Indonesia untuk menganut salah satu dari 5 agama yang diakui: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Kepercayaan asli suku Toraja Alu tidak diakui secara hukum, dan suku Toraja berupaya menentang dekret tersebut. Untuk membuat Aluk sesuai dengan hukum, ia harus diterima sebagai bagian dari salah satu agama resmi. Pada tahun 1969, Aluk Todolo dilegalkan sebagai bagian dari agama Hindu Dharma. Adat dan budaya. Bahasa. Bahasa suku Toraja adalah bahasa yang dominan di tanah Toraja, dengan Saat dan Toraja sebagai dialek bahasa yang utama. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah bahasa resmi dan digunakan oleh masyarakat, akan tetapi bahasa Toraja pun diajarkan di semua sekolah dasar di tanah Toraja. Ragam bahasa di Toraja antara lain Kalumpang, Masama, Paek,
Talondo, Toala, dan Toraja Saadan, dan termasuk dalam rumpun bahasa Melayu Polinesia dari bahasa Austronesia. Keluarga. Keluarga adalah kelompok sosial dan politik utama dalam suku Toraja. Setiap desa adalah suatu keluarga besar. Setiap tongkonan memiliki nama yang dijadikan sebagai nama desa. Keluarga ikut memelihara persatuan desa. Pernikahan dengan sepupu jauh atau sesepupu keempat dan seterusnya adalah praktik umum yang memperkuat hubungan kekerabatan. Suku Toraja melarang pernikahan dengan sepupu dekat atau sampai dengan sepupu ketiga, kecuali untuk bangsawan, untuk mencegah penyebaran harta. Hubungan kekerabatan berlangsung secara timbal balik dalam artian bahwa keluarga besar saling menolong dalam pertanian, berbagai dalam ritual kerbau, dan saling membayarkan hutang. Dalam masyarakat Toraja awal, hubungan keluarga bertalian dekat dengan kelas sosial. Ada 3 tingkatan kelas sosial: bangsawan, orang biasa, dan budak. Perbudakan dihapuskan pada tahun 1909 oleh pemerintah Hindia Belanda. Kelas sosial diturunkan melalui ibu. Tidak diperbolehkan untuk menikahi perempuan dari kelas yang lebih rendah, tetapi diizinkan untuk menikahi perempuan dari kelas yang lebih tinggi. Ini bertujuan untuk meningkatkan status pada keturunan berikutnya. Sikap merendahkan dari bangsawan terhadap rakyat jelata masih dipertahankan hingga saat ini. Tongkonan adalah rumah tradisional Toraja yang berdiri di atas tumpukan kayu dan dihiasi dengan ukiran berwarna merah, hitam, dan kuning. Kata tongkonan berasal dari Toraja tongkon atau duduk. Tongkonan merupakan pusat kehidupan sosial suku Toraja. Ritual yang berhubungan dengan tongkonan sangatlah penting dalam kehidupan spiritual suku Toraja. Oleh karena itu, semua anggota keluarga diharuskan ikut serta. Karena tongkonan melambangkan hubungan mereka dengan leluhur mereka. Menurut cerita rakyat Toraja, tongkonan pertama dibangun di surga dengan 4 tiang. Ketika leluhur suku Toraja turun ke bumi, dia meniru rumah tersebut dengan menggelar upacara besar. Strata sosial suku Toraja. Strata sosial dalam masyarakat Toraja dikenal dengan sistem kasta, yaitu tanah. Tanah sejak awal mula digunakan sebagai penentu dalam pelaksanaan ritual adat masyarakat Toraja. Tanah menjadi suatu acuan apakah seseorang boleh melakukan ini itu atau posisinya dalam pekerjaan dan kedudukan yang boleh dia emban. Penggolongan tanah memiliki beberapa perbedaan di beberapa wilayah. Antara lain, wilayah yang pertama adalah Talu Lembangna, yang dikenal dengan 3 tingkatan strata sosial tanah, yaitu yang pertama adalah tanah bulan. Tanah bulan adalah golongan bangsawan atau tomakaka. Yang kedua adalah tanah basi, yaitu golongan yang merdeka. Dan yang terakhir adalah tanah karurung, yaitu golongan hamba atau kaunan. Wilayah yang kedua adalah wilayah utara, yang dikenal dengan 4 tingkatan strata sosial tanah, yaitu yang pertama adalah tanah bulan. Tanah bulan yaitu golongan bangsawan atau tomakaka. Yang kedua adalah tanah basi, yaitu golongan menengah. Yang ketiga ada tanah karurung, yaitu golongan merdeka, dan yang keempat terdapat tanah kuakua, yaitu golongan hamba atau kaunan. Kuakua sendiri merupakan sejenis tanaman air yang tidak menentu pendiriannya. Strata sosial suku Toraja dapat dilihat dari piramida di samping, atau Torajan Social Stratification. Dalam piramida Torajan Social Stratification, tingkatan pertama terdapat tanah bulan, yang kedua tanah basi, yang selanjutnya ada tanah karurung, dan di tingkatan terakhir terdapat tanah kuakua. Norma atau nilai suku Toraja.
Di dalam masyarakat suku Toraja terdapat beberapa norma atau nilai yang masih dianut. Yang pertama adalah menghormati leluhur. Leluhur memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan orang Toraja. Dan oleh karena itu, leluhur harus dihormati. Salah satunya dengan menggelar upacara Aluk Lambu Solo. Yang kedua adalah nilai kekerabatan. Nilai kekerabatan tercermin dari ungkapan simpati kerabat yang datang dengan membawa beragam bantuan. Hal ini tentu saja kian menguatkan kekerabatan antara mereka. Selanjutnya adalah pelestarian tradisi. Nilai upacara adat merupakan warisan leluhur, dan dengan menggelar upacara merupakan cara untuk melestarikan nilai tradisi. Selanjutnya, menjaga semangat suku. Pelaksanaan upacara adat juga merupakan salah satu upaya untuk menjaga semangat kesatuan suku, karena upacara ini menjadi perekat masyarakat Toraja. Dan yang terakhir adalah sakralitas dan spiritualisa. Nilai ini tercermin dari pelaksanaan upacara yang kental dengan nuansa sakral, karena arwah leluhur diyakini hadir dalam acara ini. Ciri suku Toraja. Sama dengan suku-suku lainnya, ada beberapa ciri suku tersebut dinamakan suku Toraja. Yang pertama ada bahasa. Dominan bahasa suku Toraja yaitu Sakdan sebagai dialek bahasa utama. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional juga digunakan oleh sebagian masyarakat. Akan tetapi, bahasa Toraja pun diajarkan di semua sekolah dasar di tanah Toraja. Yang kedua adalah kepercayaan suku Toraja. Mayoritas kepercayaan yang dianut oleh suku Toraja adalah Kristen. Sebagian lainnya menganut agama Islam dan kepercayaan animisme politeistik yang bernama Aluk Todolo. Di mana Aluk Todolo ini telah diakui oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari agama Hindu Dharma. Yang ketiga adalah filosofis hidup suku Toraja, di mana suku Toraja memiliki falsafah hidup yang disebut Talu Lolana. Talu Lolana ini berarti 3 kehidupan yang meliputi kehidupan manusia, kehidupan hewan, dan kehidupan lingkungan. Dan yang terakhir adalah kelas sosial. Kelas sosial ini dalam suku Toraja mengenal 3 tingkatan, yaitu bangsawan, orang biasa, dan budak. Yang selanjutnya adalah adat pernikahan di suku Toraja. Yang pertama ada upacara Rompo Bobo Bonang. Upacara ini merupakan upacara yang sederhana, di mana tata caranya mengirim utusan dari mempelai pria untuk menemui keluarga mempelai wanita. Utusan ini menyampaikan maksud untuk lamaran, lalu jika keluarga wanita menyetujui akan diatur waktu kedatangannya untuk keluarga mempelai pria. Selanjutnya, kedua keluarga mempelai akan bertemu dan diadakan perjamuan makan. Lalu keluarga mempelai pria akan pulang, tetapi mempelai pria akan tetap tinggal di rumah mempelai wanita. Yang kedua ada upacara Rampo Karung. Upacara pernikahan ini memiliki prosesi yang hampir sama dengan Rampo Bobo Bonang, namun perbedaannya terletak pada perjamuannya. Dalam upacara ini, keluarga mempelai pria akan diminta menunggu di lumbung sebelum perjamuan makan dilaksanakan. Dan yang ketiga adalah upacara Rampo Alo. Upacara pernikahan ini merupakan upacara pernikahan yang paling mewah. Perayaan dapat dilaksanakan selama beberapa hari, oleh karena itu upacara Rampo Alo hanya dilakukan oleh suku Toraja yang berstatus sosial tinggi, yaitu bangsawan. Adat kematian suku Toraja. Upacara adat Rambu Solo. Upacara adat ini merupakan yang paling umum dilaksanakan oleh suku Toraja. Prosesi dalam upacara Rambu Solo dibagi menjadi 2 prosesi, yaitu prosesi pemakaman dan prosesi kesenian. Prosesi pemakaman oleh suku Toraja dilaksanakan di tengah lapangan yang terdapat di kompleks rumah adat Tongkonan. Prosesi pemakaman terdiri dari Maktudan, Mabalun, yaitu prosesi dalam melakukan pembungkusan jenazah, Makroto yang merupakan prosesi menghias peti pati dengan benang emas dan perak, Mak Popeng Kalo Alang, yaitu prosesi membawa jenazah untuk diarak ke sebuah lumbung untuk disemayamkan. Lalu Mak Palau atau Mak Pasonglo
yaitu prosesi mengarak jenazah dari rumah tongkonan menuju pemakaman yang dinamakan lakian. Prosesi kesenian upacara Rambu Solo merupakan bentuk penghormatan bagi orang yang meninggal. Kesenian yang ditampilkan biasanya pertunjukan musik, tari, adu kerbau, dan penyembelihan kerbau dengan sekali tebas. Kerbau yang digunakan adalah kerbau bule atau tedong bunga yang harganya mencapai 50 juta lebih. Oleh karena itu, upacara ini menjadi upacara kematian yang mahal. Upacara adat Maknene. Upacara adat Maknene dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur yang sudah meninggal. Upacara ini merupakan upacara adat suku Toraja yang unik. Upacara ini dilakukan untuk membersihkan mayat dengan melakukan penggantian baju bagi jasad nenek moyang yang sudah meninggal. Upacara adat yang diselenggarakan setiap 3-4 tahun sekali ini dilakukan dengan mendatangi tempat nenek moyang bersemayam. Lalu jasadnya dikeluarkan lalu dibersihkan dengan kuas dan bajunya diganti dengan baju yang baru. Selanjutnya, jasad nenek moyang tersebut diletakkan kembali dalam kuburannya. Upacara adat Maknene diakhiri dengan doa dan makan bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Kure Sumanga.